dimana dia itu bercita-cita ingin menjadi model. Lalu dia di masa kecilnya itu pintar bernyanyi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, setelah kemarin video tentang Isabella Guzman yang pertama kali gue upload di take down sama YouTube karena pembahasan kita terlalu dalam atau terlalu jauh. So hari ini gue mencoba untuk memodifikasi gitu pembahasannya, tapi tetap sama lengkap seperti video awal yang di take down oleh YouTube. Oke, banyak banget versi cerita tentang Isabella Guzman ini yang menurut gue diceritakan kembali oleh para content creator atau storyteller secara soft karena mungkin takut terlalu menjurus ke arah yang eksplisit mungkin ya, karena kasus ini bukan sebuah teori konspirasi, bukan sebuah rekayasa, karena ini adalah real cerita yang benar-benar terjadi pada tahun 2013. So tidak bisa sembarang untuk menyampaikan ceritanya gitu kan, walaupun mungkin yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, tapi kalau kebenarannya terlalu dalam dan terlalu jauh itu bisa menyebabkan kontroversi atau menyebabkan kekacauan gitu ya. Oke, banyak banget sebenarnya geng para detektif ini real detektif ya, orang-orang yang benar-benar mencari tentang kebenaran apa sih yang terjadi dengan Isabella Guzman ini, karena banyak banget asumsi-asumsi dari para netizen atau para masyarakat di saat itu yang merasa kalau Isabella Guzman ini bukanlah sang pelaku atau sang pembunuh gitu, dan ada juga yang berasumsi kalau memang dia pembunuh tapi ini bukan kesalahannya dia tapi justru kesalahan orang tuanya. So hari ini kita akan membahas beberapa hasil penelitian dari beberapa detektif atau pengamat pada kasus Isabella Guzman ini gitu. Dan gue sudah mengumpulkan beberapa artikel-artikel atau pernyataan-pernyataan hasil riset mereka yang menurut gue menimbulkan pro dan kontra dan menimbulkan kontroversi dan misteri-misteri baru. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita bahas ini hasil penelitian atau hasil riset dari para detektif atau para pengamat tersebut. Penelitian pertama dilakukan oleh Kim Nguyen. Koreksi gue kalau gue salah membacakan namanya ya. Oke, ini dikutip dari thedenverchannel.com. Pada 5 September 2013 di Aurora, Colorado, seorang wanita berusia 18 tahun yang diduga menikam ibunya 79 kali di wajah dan leher muncul di pengadilan pada Kamis secara resmi didakwa dengan pembunuhan gitu ya. Namanya Isabella Guzman. Dia tersenyum singkat di awal sidang saat dia mendengarkan pengacara dan hakim. Hakim memberitahu dia bahwa dia akan menghadapi satu dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 2 dakwaan kejahatan kekerasan, dakwaan yang meningkatkan hukuman. Nah, di sini Isabella Guzman ini mengenakan jumpsuit orange dan tangannya yang diborgol serta kakinya juga dirantai gitu. Isabella Guzman mendengarkan dengan seksama saat hakim mulai membacakan keluhan terhadap dirinya. Lalu menjelang akhir pendengarannya, mata Guzman mulai berkaca-kaca. Kalian bisa lihat sendiri kayak seperti menangis gitu. Dan mata Isabella Guzman ini mulai berkaca-kaca seolah dia itu ingin menarik perhatian orang-orang dan ingin memberitahukan sebuah fakta gitu. Dan dia juga membuat pose wajahnya di depan kamera. Namun, sidang pada Kamis pagi diundur hingga sore hari karena Isabella Guzman menolak meninggalkan sel penjara menurut para pejabat pengadilan. Jadi, kalau menurut artikel ini, pada sidang hari itu si Isabella Guzman ini gak mau keluar dari selnya gitu ya. Akhirnya sidang ini diundur gitu. Nah, ini artikel dari Kim Nguyen. Kalau kita baca dari artikel atau penelitian dari Kim Nguyen ini tertuju kepada pembantahan sudut pandang orang-orang atau masyarakat gitu. Banyak orang yang mengatakan kalau dia ini adalah seorang pembunuh yang berdarah dingin atau kejam karena setelah dia membunuh ketika di persidangan dia terlihat tersenyum, dia seperti tidak merasa bersalah. Dan di sini Kim Nguyen ini berusaha untuk memberitahu kita kalau hal itu tidak benar karena terlihat beberapa kali si Isabella Guzman ini terlihat matanya berkaca-kaca, menangis dan sesekali seperti termenung seperti orang menyesal. Tapi menurut gue ini ya geng ya, ini memang berkaitan dengan yang namanya bipolar seperti yang gue sebut kemarin, di mana saat seseorang itu moodnya itu berubah-berubah gitu, bisa menjadi A, bisa menjadi B, bisa semangat, bisa sedih secara tiba-tiba dan berganti begitu cepat gitu. Jadi di satu sisi Kim Nguyen ini ingin menyampaikan
menyampaikan kepada kita kalau adanya rasa penyesalan juga dari si Isabella Guzman ini setelah membunuh ibunya. Jadi tidak semerta-merta dia tersenyum di sana, dia benar-benar bahagia gitu. Dan juga di sini dikatakan sidang pada Kamis sore itu diundur karena dia tidak mau keluar dari penjara. Menurut gua, mungkin si Kim Woo-yeon ini ingin menyampaikan kalau si Isabella Guzman ini justru mentalnya tuh belum siap untuk menghadapi kenyataan kalau dia akan menghadapi persidangan. Jadi kalau dikatakan dia benar-benar pembunuh berdarah dingin, dengan sikap dia yang seperti ini belum bisa terbukti karena ya yang namanya orang belum siap berarti dia mengalami tekanan mental. Walaupun kita nggak tahu tekanan mental itu tekanan dari pihak pengadilan kah atau mungkin tekanan mental karena dia menyesal setelah membunuh ibunya. Menurut kalian gimana? Oke, kita ke data penyelidikan selanjutnya. Ini ditulis oleh Sadi Gurman di The Denver Post. Nah, di sini Sadi Gurman atau sang penyidik menuliskan kronologi terjadinya pembunuhan ini pada 30 Agustus 2013. Oke, Yoo Min Hoy, korban yang dibunuh oleh Isabella, saat itu pulang kerja sekitar jam 9.30 Rabu malam dan langsung mandi gitu, geng. Lalu, menurut keterangan dari Ryan Hoy kepada polisi, ini Ryan Hoy adalah ayah tiri dari Isabella Guzman. Segera setelah si Yoo Min Hoy ini mandi, dia mendengar dentuman dan istrinya tersebut memanggil namanya gitu. Lalu Isabella Guzman mendorong pintu kamar mandi agar tidak membukanya. Menurut pernyataan tertulis dari si Ryan Hoy ini. Jadi di sini si Isabella ini sudah berada di dalam kamar mandi ketika Ryan Hoy datang ke kamar mandi tersebut dan dia berusaha untuk mendorong pintu kamar mandi tersebut gitu ya. Lalu berselang beberapa saat kemudian Ryan Hoy ini langsung turun ke bawah untuk menghubungi polisi, geng. Lalu ketika dia kembali ke lantai atas tepatnya pada kamar mandi tersebut, dia melihat Isabella Guzman keluar dari pintu kamar mandi memegang sebilah pisau dan terlihat di sana istrinya sudah terbaring bersimbah darah dengan sebuah tongkat baseball ada di sebelah istrinya. Lalu Ryan Hoy ini berkata kalau Isabella Guzman ini tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya berjalan dengan tatapan kosong melewati si Ryan Hoy ini dan meninggalkan ruangan tersebut gitu. Oke, geng, dari cerita Ryan Hoy ini terhadap polisi, lalu si penulis ini bertanya kepada seorang detektif, adakah hal yang janggal dari penuturan si ayah tirinya alias Ryan Hoy ini kepada polisi? Namun detektif mengatakan tidak ada yang janggal dari keterangan si Ryan Hoy. Nah, lalu si detektif ini pernah bertanya kepada si ayah tiri Isabella ini alias si Ryan Hoy tentang Isabella. Namun Ryan Hoy ini pernah berkata kalau dalam merawat Isabella ini sungguh sangat berat katanya, geng, karena sifat Isabella yang bisa dibilang tidak baik gitu ya. Dan sampai-sampai si ayah tirinya ini mengirimkan Isabella Guzman kepada ayah kandungnya gitu. Namun setelah detektif ini menanyakan kepada ayah kandungnya tentang sifat asli si Isabella ini, sungguh sangat bertolak belakang dengan keterangan dari ayah tirinya Isabella. Ayah kandungnya bahkan bibinya Isabella sekalipun mengatakan kalau Isabella ini adalah seorang anak yang baik dan jarang sekali menggunakan kekerasan ketika dia marah gitu. Dan bahkan ibu kandungnya itu sangat memanjakan si Isabella ini. Dan atas keterangan si ayah tirinya Isabella Guzman ini, bibi dan ayah kandungnya benar-benar membantah dan tidak percaya dengan keterangan si ayah tirinya ini. Bahkan bibinya mengatakan sikapnya Isabella ini cukup manis dan bahkan bibinya ini melihat Isabella ini adalah seorang anak yang periang yang sibuk dengan iPod miliknya mendengarkan musik di kamarnya dengan mengunci pintu gitu, geng. Nah, seperti itulah kurang lebih kata bibinya yang bernama Melanie Guzman. Nah, kesimpulan dari artikel tadi benar-benar menimbulkan pertanyaan baru buat kita, geng. Siapa yang harus kita percaya? Ayah kandungnya kah atau justru ayah tirinya? Karena ayah tiri Isabella Guzman ini mengatakan tentang keburukannya Isabella, sementara ayah kandungnya mengatakan kalau anaknya tidak mungkin melakukan kekerasan. Bahkan si bibinya pun bersaksi gitu bahwasanya Isabella ini adalah anak yang baik. Walaupun pada kenyataannya mereka mungkin mengakui kalau memang ada kelainan mental dari si Isabella ini, tapi mereka merasa kalau nggak mungkin banget si Isabella ini melakukan kekerasan gitu. Namun kalau dari yang gue baca ini ada sebuah kejanggalan, yaitu
ketika si orang tua atau ayah tirinya ini mengatakan kalau Isabella ini berjalan dengan tatapan kosong tanpa melihat dia. Secara logika, yang namanya orang kalau bisa dibilang psikopat, memang dia berdarah dingin pengen ngebunuh. Kenapa dia nggak ikut ngebunuh ayah tirinya gitu? Kalau memang dia kesel dengan keluarga barunya tersebut. Karena kan pada cerita banyak beredar katanya Isabella ini nggak terima kalau ibunya itu meninggal lagi. Kenapa harus ibunya doang yang dibunuh? Kenapa nggak ayah tirinya juga ikut dibunuh gitu? Jadi mungkin di sini si penyidik atau detektif ini ingin menyampaikan kalau semacam ada rekayasa dari orang tua tirinya Isabella Guzman ini. Mungkin bisa aja ceritanya ayah tirinya ini yang membunuh ibu kandungnya, lalu dia mengkambing hitamkan Isabella dengan mengunci Isabella di dalam kamar mandi, lalu setelah menelepon polisi baru membuka pintu kamar mandi, dan Isabella yang memang kejiwaannya terganggu sudah berlumuran darah bekas pembunuhan ibunya gitu kan. Tapi itu cuma terkaan ya geng, karena ada kejanggalan lain kalau misalkan itu benar ya. Kenapa Isabella masih menggenggam pisau ketika dia berjalan ke depan gitu. Namun kalau dia masih menggenggam pisau, kenapa dia tidak membunuh si ayah tirinya? Jadi pertanyaannya bisa muter-muter di situ aja. Oke, nah itu tadi artikel kedua atau penyelidikan kedua dari salah satu pengamat atau salah satu detektif. Oke, kita ke penyelidikan selanjutnya nih. Penyidik selanjutnya atau pengamat selanjutnya ini bernama Alan Getright di thedenverchannel.com pada 30 Agustus 2013. Oke, di sini Alan mengatakan kalau Isabella Guzman yang berusia 18 tahun ini sempat mengirimkan email kepada ibunya yang bertuliskan "You will pay" atau "kamu akan membayar". Dan juga Isabella Guzman ini katanya sempat meludahi wajah ibunya, geng, di hari sebelum dia membunuh ibunya dengan cara menikam sebanyak 79 kali di wajah dan pada lehernya di kamar mandi rumah yang berlokasi di Aurora menurut catatan pengadilan, katanya gitu ya. Oke, nah kalau pada penyelidikan Alan Getright ini, dia mengatakan kalau ayah tiri si Isabella Guzman ini pada saat itu sedang di meja makan, geng, lalu mendengar ada suara teriakan dari sang istri gitu ya. Dan si Rian Hoi ini atau ayah tirinya ini sempat melihat rembesan darah di bawah pintu kamar mandi. Lalu dia bergegas mengambil handphone untuk menelpon 911. Nah, ketika dia menelpon 911, di saat itu dia belum sempat mematikan teleponnya sambil ngomong nih, geng, kepada 911. Dia naik kembali ke atas, dia mendengar teriakan dari istrinya yang mengatakan Yehua. Kalimat Yehua ini kalau kita artikan yang berarti anak harimau liar, atau bisa juga kita artikan itu adalah anak yang nakal gitu. Dan setelah dia mendengar kata Yehua itu, barulah kamar mandi terbuka dan keluarlah Isabella Guzman yang bersimbah darah di badannya dengan sebilah pisau di tangannya dan berjalan ke depan dengan tatapan kosong. Oke, berbeda pengamat, berbeda detektif, berbeda penyidik, berbeda pula keterangan yang diterimanya dari Rian Hoi. Kalau kita perhatikan, ya kan? Di keterangan pada penyelidikan ini, Rian Hoi mengatakan kalau si istrinya ini ketika ditikam oleh anak tirinya si Isabella Guzman sempat berteriak Yehua. Tapi ada sebuah pernyataan yang sama dari Rian Hoi, yaitu Isabella ini keluar dari pintu kamar mandi memegang pisau di tangannya dan tidak mengucapkan kata apapun, lalu menatap lurus ke depan dan melewati pintu dan turun. Oke, dia konsisten dengan penjelasan tersebut gitu ya. Lalu si Rian Hoi ini juga mengatakan kalau dia melihat tubuh telanjang istrinya. Oke, ini ada sebuah tambahan. Kalau di artikel sebelumnya dia menyebutkan dia melihat istrinya bersimbah darah, tapi kalau di sini dia melihat tubuh istrinya yang telanjang dan bersimbah darah. Lalu si Rian Hoi ini berkata kalau dia sempat mengikuti instruksi dari 911 untuk melakukan CPR kepada istrinya, karena di sana dia berusaha untuk menyelamatkan istrinya gitu, karena dia yakin kalau istrinya itu masih bisa diselamatkan, masih hidup gitu ya, geng. Dan ternyata istrinya ini sudah dinyatakan meninggal di tempat gitu ya. Lalu Rian Hoi ini memberikan ciri-ciri kepada polisi tentang Isabella yang kabur dari rumahnya dengan menggunakan sebilah pisau. Di saat itu Isabella menggunakan bra atletik warna merah muda dan celana pendek biru kehijauan gitu ya, geng. Pada akhirnya Isabella ini ketangkap pada Kamis sore oleh polisi Aurora di garasi parkir 2851S Parker Road dekat dengan East Hampden Avenue. Terus Rian Hoi ini juga mengatakan kalau putri-putrinya itu sering bertengkar dengan ibunya dari sejak kecil gitu ya, dengan ibu kandungnya atau si korban ini. Dan ketika berusia
usia 7 tahun dia telah dikirim untuk tinggal bersama ayahnya Robert Guzman untuk sementara waktu. Oke, berarti penjelasannya masih sama dengan artikel yang sebelumnya nih. Nah, lalu geng, di artikel ini dituliskan kalau Isabella Guzman ini ditangkap oleh para polisi dengan cara para polisi itu menyamar sebagai preman atau geng motor di saat itu, dan Isabella ditangkap di parkiran. Nah, dari artikel ini geng, si bapak tirinya ini tidak bisa dituduh sebagai tersangka karena adanya adegan atau arahan instruksi dari 911 untuk melakukan CPR terhadap istrinya. Jadi ketika polisi menanyakan kenapa dia memiliki bercak darah pada tubuhnya, apakah bisa dituduh sebagai pembunuh atau tidak, tapi dia bisa memberikan alibi kalau ya saya berbercak darah pada baju saya karena saya melakukan instruksi dari 911 untuk memberikan CPR kepada istri saya, katanya gitu. Nah, tapi lagi-lagi ada sebuah bantahan dari orang tua kandung atau ayah kandung dari si Isabella Guzman ini, dan di sana dia menunjukkan kalau Isabella Guzman ini adalah anak yang cantik, yang lucu, yang benar-benar tidak mungkin melakukan pembunuhan. Jadi kayak ayah kandungnya itu merasa curiga gitu dengan ayah tirinya ini karena dia masih tidak percaya kalau Isabella Guzman ini bisa melakukan hal sekejam itu terhadap ibu kandungnya sendiri gitu. Ya serba salah ya geng kalau dari artikel ini. Jujur gue memang agak, setelah membaca artikel ini memang agak merasa kayak mungkin ayah tirinya terlibat sih, tapi dia memberikan alibi yang tepat, yaitu ya dia memberikan pertolongan kepada istrinya. So wajar kalau dia kecipratan darah juga, dan toh dia yang menghubungi 911 gitu kan. Menurut kalian gimana geng dari artikel ini? Apakah menurut kalian ayah tirinya justru pembunuhnya atau Isabellanya sendiri? Karena kalau menurut gue bisa aja ini orang tua tirinya atau ayah tirinya yang membunuh ibu kandungnya dan menjebak Isabella dengan memasukkan Isabella ke kamar mandi, lalu Isabella Guzman ini bersimbah darah. Bisa jadi seperti itu. Namun geng, dari opini gue ini bukan semerta-merta gue membela ya, enggak, tapi di sini hanya asas praduga gue doang. Dan juga buat kalian semua jangan membela Isabella Guzman karena dia cantik doang. Tidak ada yang namanya keadilan sosial bagi rakyat good looking tuh, nggak ada geng. Orang mau good looking, mau bad looking atau apapun dia, kita tetap harus memberlakukan hukum yang sama rata atau sepadan kepada setiap orang gitu ya. Jadi jangan terbiasa ketika lo melihat wih cantik nih, ganteng nih, terus lo merasa kayak dia nggak pantas dihukum. No man, kalau salah aja. Tapi memang ada beberapa kejanggalan di sini gitu. Kita ke penyelidikan terakhir. Oke, penyelidikan terakhir ini dituliskan oleh Kieran Nicholson, terus ada Carlos Ilekas dan Sedi Gurman. Lagi-lagi ada Sedi Gurman di sini ya. Lalu koreksi gue kalau misalkan gue salah dalam mengucapkan nama mereka ya. Dan ini ditulis di Denver Post pada 29 Agustus 2013. Oke, di artikel atau penyelidikan ini geng, di sini justru membantah tentang konten kita yang kemarin, konten kita yang pertama tentang Isabella Guzman. Kalau di konten kita kemarin kita menjelaskan kalau si bapak tirinya ini telah bersikap baik kepada Isabella dengan memberikan nasihat kepada Isabella Guzman. Namun di artikel ini justru sebaliknya. Di sini dikatakan kalau ketika Isabella itu bersikap tidak baik, si ibu kandung Isabella ini 3 jam sebelum dibunuh sempat menelepon ayah kandungnya Isabella untuk meminta ayah kandungnya tersebut mengurusi kenakalan si Isabella. Katanya seperti itu. Sampai akhirnya ayah kandungnya ini mendatangi rumah ibu dan ayah tiri Isabella untuk menjumpai Isabella dan memberikan nasihat. Namun ketika Isabella bertemu dengan ayah kandungnya, dia bersikap kalem dan baik-baik aja geng. Sampai akhirnya ayah kandungnya ini merasa kayak gak ada yang salah dengan anaknya, dan merasa kayak tuduhan atau aduan dari ibu kandungnya terhadap ayah kandungnya itu adalah sebuah kekeliruan gitu. Sampai akhirnya ayah kandungnya ini pulang dan meninggalkan mereka. Sampai akhirnya terjadilah pembunuhan ini 3 jam setelah ayah kandungnya ini datang dan memberi nasihat gitu geng. Oke, nah di sini bisa dibilang kalau cerita yang kita ceritakan sebelumnya itu bertolak belakang dengan kenyataan pada penjelasan di artikel ini. Lalu geng, ada sebuah fakta yang dikatakan oleh ayah kandung si Isabella Guzman ini, kalau anaknya ini adalah anak yang berprestasi, dimana dia itu bercita-cita ingin menjadi model, lalu dia di masa kecilnya itu pintar bernyanyi dan bahkan terobsesi dengan kecantikan. Begitu geng. Lalu ada sebuah fakta lain, yaitu orang tua kandung atau ibu kandung dari Isabella ini memiliki sebuah salon kecantikan. Terdapat sebuah isu
kalau Isabella ini menjadi korban malpraktek dari ibunya. Maksud dari korban malpraktek itu adalah Isabella ini sempat diuji cobakan oleh ibunya dengan soft lens atau contact lens di mata yang ilegal gitu, bukan resmi, bukan dengan merek yang baik, lalu dicobakan pada Isabella. Nah, padahal di salon kecantikan itu Isabella ini sering membantu ibunya, sampai-sampai dia ya udah mau dijadikan bahan sosial eksperimen oleh ibunya untuk dipasangi alat-alat kecantikan termasuk contact lens atau soft lens itu gitu ya. Namun dia merasa sakit gitu, karena kan yang seperti dikatakan di artikel ini kalau contact lens tersebut adalah contact lens yang tidak resmi atau ilegal gitu ya. Dan kalian bisa lihat geng, di salah satu video ketika dia di persidangan, dia sempat menunjukkan ke arah matanya kayak gini. Nah, itu dikaitkan dengan sebuah penjelasan dari seorang Isabella Guzman kalau dia kesakitan dengan apa yang dilakukan oleh ibunya gitu. Jadi ada pengamat di pada artikel ini atau penyidik di artikel ini tuh mengatakan kalau sikap dia ketika menunjukkan matanya itu adalah untuk memberikan kode atau memberikan atau menjelaskan kalau dia kesakitan dengan apa yang dilakukan oleh ibunya gitu geng ya. Kayak itu kan adalah sebuah pengartian atau opini hasil dari penyelidikan si detektif atau pengamat ini ya gitu geng. Menurut kalian gimana, apakah itu benar yang ditunjukkan oleh Isabella Guzman itu adalah untuk menunjukkan kalau dia itu sakit ketika menggunakan kontak lens tersebut gitu. Nah, mungkin aja geng itu bisa jadi sih adalah sebuah penjelasan dari Isabella Guzman kalau dia kesakitan, karena dari isunya dia ini adalah seorang anak ya yang menderita tekanan mental atau ada ya isu kejiwaan lah gitu. Jadi mungkin dia tidak bisa explain atau menjelaskan apa yang dia rasakan. Jadi dia hanya memberikan bahasa tubuh gitu ya, menunjukkan bahasa tubuh kalau dia kesakitan gitu. Dan perlu kalian ketahui juga geng, ibunya memiliki sebuah potret studio foto gitu ya di pusat kota Aurora dan sering sekali bekerja hingga larut malam gitu ya. Ya memang ibunya ini adalah seorang pekerja keras, namun si Isabella ini senang membantu ibunya dalam bekerja gitu. Lalu Isabella ini ternyata adalah seorang anak yang sudah putus sekolah. Dia putus sekolah dari Overland High School semenjak kecil gitu. Berarti kan kalau misalkan dia seorang anak yang putus sekolah, dan berarti kan sempat mencicipi bangku sekolah. Nah, ini gimana nih? Agak sedikit rancu gak sih? Gimana ceritanya anak dengan tekanan mental yang katanya tekanan mental dari kecil atau memiliki kelainan jiwa karena broken home dari kecil, tapi bisa mencicipi bangku sekolah? Apakah itu tidak membahayakan teman-temannya di sekolah gitu? Ya, yang gue tahu kan orang kalau memiliki kelainan jiwa mungkin di saat tes masuk sekolah kan tidak diterima. Nah, di sini udah banyak banget nih kejanggalan-kejanggalannya nih. Maksudnya banyak banget hal-hal yang bisa dibantah dari keterangan ayah tirinya. Menurut kalian gimana geng? Tanpa harus melihat fisik, tanpa harus melihat kecantikannya dia, menurut kalian apakah Isabella Guzman ini benar-benar seorang pembunuh berdarah dingin atau justru dia hanya dijebak oleh ayah tirinya? Jadi kalau memang dia dijebak bisa aja, karena kabarnya dia memiliki kelainan jiwa kan. Jadi orang yang seperti itu mungkin bisa saja dibodoh-bodohi tanpa bisa membela diri gitu. Namun kalau memang dia ini tidak memiliki kelainan jiwa dan terbukti bersalah, dia mungkin aja udah mendapatkan hukuman mati. Namun pada kenyataannya sampai saat ini dia sama sekali tidak diadili dan tidak dihukum karena sebagai pengidap kelainan jiwa.